Terima kasih Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan, membawa seluruh hidup kami. Saat ini saudara, kita angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan, ucapan syukur yang dari dalam hati kita berikan pada Tuhan saat ini. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Kami kagum akan kebaikan-Mu Tuhan. Kami kagum akan setiap karya-Mu dalam kehidupan kami. Kami nyatakan bahwa Engkau Allah kami yang hebat, Engkau Allah kami yang kuat, Engkau Allah kami yang mulia. Dan saat ini layakkan setiap kami untuk datang menyembah-Mu Tuhan, membawa seluruh hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajar untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselam, oh kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Oh ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum
pujian kami Tuhan. Kami naikkan Tuhan setiap ucapan syukur kami di hadapan-Mu saat ini. Dan kami nyatakan Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang besar, Engkau satu-satunya Tuhan bagi hidup kami. Biar saat ini saudara, setiap kali kita datang dalam hadirat Tuhan, kita memiliki rasa yang penuh dengan hormat, sikap hati yang menghargai kehadiran Tuhan, sikap hati yang kagum akan setiap kebaikan karya Tuhan, bahkan keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada Allah yang lain Tuhan dalam hidup kami selain Engkau Yesus.
Kami bersyukur punya Allah yang sempurna seperti Engkau. Kami bersyukur punya Allah yang sungguh mengasihi setiap kami, mengampuni setiap kami, bahkan membenarkan setiap kami, melayakkan kami untuk menjadi anak-Mu Tuhan. We thank you Lord Jesus. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Mari saudara naikkan pujianmu saat ini pada Tuhan dengan segenap hati. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Oh, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, oh, Kau saja yang suci,
suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang layak, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang layak untuk terima segala kemuliaan dan penghormatan. Puji dan hormat hanya bagimu Tuhan. Terima kasih. Thank you, Lord. Kau Allah yang suci, Kau Allah yang besar. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kembali kita bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan di dalam hadirat Tuhan dengan membawa seluruh kehidupan kita dan hati kita di hadapan Tuhan, saudara. Kalau pada waktu kita bersyukur pada Tuhan, menyembah pada Tuhan dalam keadaan yang baik-baik saja, itu biasa, saudara. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan pada waktu kita diberkati, pada waktu kita naik jabatan, pada waktu mungkin gaji kita naik, pada waktu kehidupan kita semuanya terasa luar biasa, diberkati, adem ayem, tentram, saudara. Itu hanya biasa saja. Tetapi bersyukur pada Tuhan pada waktu kehidupan kita mungkin dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan kesedihan yang kita rasakan, sakit penyakit yang sedang kita alami, kekurangan yang sedang kita alami, tapi kita tetap bersyukur pada Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ini baru luar biasa, saudara. Seperti lagu yang barusan kita nyanyikan tadi, saudara, bahwa Tuhan itu sungguh Allah yang luar biasa. Keberadaannya itu dahsyat. Karena itu sudah seharusnya setiap pujian, penyembahan kita berikan pada Tuhan. Bukan tergantung dari suasana hati kita, tapi atas keberadaan Tuhan, kemahaagungan Tuhan, kebesaran Tuhan, dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sampai saat ini. Kita membuka bersama di dalam Lukas 6, dimulai dari ayat yang ke-6 sampai yang ke-10, saudara.
Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Ini hal yang menarik saudara, yang saat ini dengan waktu yang singkat kita akan mempelajari bersama-sama. Kita tahu saudara bahwa hari Sabat adalah hari yang dikhususkan pada waktu zaman bangsa Yahudi, pada waktu zaman Yesus saudara. Ini adalah hari di mana mereka berhenti dari setiap pekerjaan mereka, yaitu mereka harus datang ke bait Allah, mengucap syukur pada Tuhan, dan juga mereka bisa berkumpul keluarga satu dengan yang lainnya di hari Sabat ini saudara. Saat itu Yesus sedang berada di rumah ibadat. Di situ juga ada ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Dan ternyata mereka itu ingin mencobai Yesus saudara. Kita bisa tahu bahwa hati mereka itu sebenarnya tidak baik saudara. Hati mereka itu ada satu kecemburuan, ada satu rasa yang mereka tuh memang tidak suka sama Yesus. Sehingga kita bisa lihat di dalam ayat ini ada cerita di mana orang sakit yang disembuhkan oleh Yesus saudara. Namun saudara perlu diperhatikan baik-baik bahwa hari Sabat, hari Minggu yang kita miliki, hari di mana kita bisa kumpul keluarga dan juga kita bisa datang kepada Tuhan, janganlah dijadikan hari hanya sebagai melakukan sebatas ritual saja saudara. Maksudnya adalah pada waktu hari Minggu biasanya ke gereja, ya kita datang ke gereja, hanya sebatas itu. Jangan sampai hari Sabat kita itu hanya sebatas ritual saja. Karena biasanya setiap minggu ke gereja, makanya saya harus datang ke gereja. Jangan sampai hari itu jadi seperti itu saudara. Jangan sampai hari Sabat itu sebatas ritual saja. Tapi kita harus melihat pada waktu mungkin kita sedang beristirahat, pada waktu mungkin kita sedang berkumpul bersama dengan keluarga saudara. Tetapi tiba-tiba ada seseorang yang mungkin minta tolong kepada kita. Ada seseorang yang mungkin mengalami sakit, mengalami musibah, dan akhirnya mereka datang kepada kita untuk meminta tolong. Nah saudara, jangan sampai kemanusiaan kita ini menjadi berkurang, atau kita berkata kepada orang yang meminta tolong itu, "Mohon maaf, ini adalah hari Minggu, ini adalah waktu di mana saya beristirahat, saya tidak bekerja, maka saya tidak bisa bantu." Saudara, kita belajar sama-sama dari kisah ini. Janganlah kita jadikan hari Sabat sebagai upacara keagamaan saja, sehingga kita mengorbankan kebutuhan penting manusia yang lainnya. Kita lihat dalam cerita ini bahwa ada seseorang yang tangan kanannya mati. Mungkin kalau dalam gampangnya saat ini saudara, itu orang kena stroke mungkin saudara. Tangan kanannya mati, gak bisa digerakkan. Dan hari itu adalah hari Sabat. Tapi Yesus ini luar biasa. Walaupun ada peraturan saudara, dikatakan bahwa hari Sabat itu tidak boleh bekerja. Tetapi Yesus tetap menyembuhkan orang yang sakit itu. Dan di situ saudara ada ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Mereka sedang mencari celah, sedang mencari kesalahan Yesus. Kalau Yesus sampai mengadakan mujizat, maka orang Farisi dan ahli Taurat ini akan menyalahkan Yesus. Karena Yesus menurut mereka sudah bekerja, melakukan pekerjaan di hari Sabat, di hari yang dilarang tidak boleh melakukan aktivitas apapun saudara, pekerjaan apapun. Tetapi menarik,
Yesus ini sudah tahu keadaan hati daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Masa iya saudara, pada waktu ada orang yang sedang sakit membutuhkan pertolongan daripada Yesus, maka Yesus tutup mata. Yesus tidak mau menolong. Tapi Yesus luar biasa, walaupun itu hari Sabat, dia tetap menyembuhkan, melakukan mujizat. Bahkan sampai berkata kepada orang-orang itu saudara bahwa, aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Nah saudara, dalam hal ini orang yang sedang sakit tangan kanannya itu, dia itu membutuhkan pertolongan. Nyawanya butuh ditolong saudara. Maka Yesus melakukan hal tersebut. Sebaliknya saudara, Yesus tahu hati daripada orang Farisi dan ahli Taurat saat itu. Kalau mereka mau mencari celah, mau mencari kesalahan Yesus, berarti saudara, hati mereka itu tidak baik. Hati mereka itu justru jahat saudara. Karena itu Yesus melawan mereka dengan firman Tuhan. Berbuat jahat maksudnya adalah apa yang dipikirkan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, yaitu tentang kedengkian yang ada di hati mereka tentang Yesus. Kalau Yesus melakukan mujizat, maka mereka akan menyalahkan Yesus. Jadi ada satu bahan untuk bisa memperolok Yesus, menghina, mengejek Yesus, bahkan menghukum Yesus saudara. Kadangkala saudara, kita ini memiliki sifat seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Kalau kita melihat saudara kita mungkin di dalam satu organisasi, di dalam satu lingkungan pekerjaan, pelayanan ataupun keluarga saudara, biasanya kita itu menunggu-nunggu orang itu untuk melakukan kesalahan. Begitu seseorang melakukan kesalahan, maka kita bisa punya bukti untuk kita bisa menyalahkan orang tersebut saudara, dan memberitahukan kesalahan itu kepada orang lain. Dia sudah melakukan kesalahan loh. Dia sudah mencuri loh. Dia sudah selingkuh loh. Dia sudah berzina loh. Waduh saudara. Seharusnya janganlah menjadi seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini. Yang menunggu-nunggu Yesus untuk melakukan kesalahan. Menunggu-nunggu Yesus itu ada celah di mana maka mereka bisa serang hal itu saudara. Tapi jadilah sama seperti Yesus yang memiliki kasih. Bahwa sebelum kita melihat seseorang ada kecenderungan untuk melakukan kesalahan, tidak ada salahnya saudara untuk kita bicara kepada dia, menegur dia secara empat mata, dan memberikan pengertian supaya orang itu tidak salah langkah, supaya orang itu tidak melakukan kesalahan. Bukan malah kita diemin, bukan malah kita membiarkan. Pada waktu dia melakukan kesalahan, pada waktu ia jatuh, langsung kita menunjuk mukanya bahwa kamu telah melakukan kesalahan. Saudara, kita mau belajar bersama-sama saat ini menjadi orang yang penuh dengan kasih. Orang yang penuh dengan kasih itu tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Orang yang penuh dengan kasih itu tidak menunggu-nunggu orang lain itu jatuh lebih dahulu. Tapi orang yang penuh dengan kasih sebelum seseorang jatuh, dia akan menopangnya, dia akan menolongnya, dia akan mengingatkan saudara. Dan jadilah orang yang demikian. Sama seperti Yesus punya kasih yang besar. Dia menolong orang yang sakit ini walaupun saudara di waktu hari Sabat. Tapi Yesus lebih mementingkan kemanusiawiannya. Belas kasihannya yang Yesus miliki pada waktu melihat orang lain yang menderita sakit. Maka saat itu juga dia akan menolong. Dan biarlah saudara, karakter yang Yesus miliki ini kita bisa miliki juga dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi pribadi yang suka menolong orang lain, bukan suka merongrong orang lain saudara. Kita harus jadi pribadi yang bisa mengingatkan orang lain, mengarahkan orang lain, bukan diemin orang lain dan membiarkan mereka jatuh saudara. Selanjutnya saudara, hari Sabat itu harus kita maknai sebagai satu hari di mana kita benar-benar bisa berhenti dari setiap pekerjaan kita, kesibukan kita, dan di saat itu kita hanya fokus untuk kita datang pada Tuhan. Menguduskan apa yang sudah kita kerjakan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan bertanya kepada Tuhan bahwa Tuhan apa yang harus saya lakukan lagi dalam kehidupan ini, dalam pekerjaan saya,
dalam keluarga saya, dalam pelayanan saya saudara. Karena tanpa kita bertanya kepada Tuhan, kadangkala kita salah arah, kita salah fokus. Dan biarlah di hari Sabat saudara yang setiap kita miliki, kita bisa sama-sama berdoa kepada Tuhan dan juga menintrospeksi diri kita bahwa sudahkah saya melakukan kebenaran firman Tuhan selama saya hidup seminggu itu. Kalau belum, mungkin hal apa yang perlu diperbaiki, hal apa yang mungkin perlu dikurangi. Nah, kita butuh waktu khusus itu saudara. Dan biarkan Tuhan berbicara atas setiap kita saudara. Lewat firman-Nya, lewat kejadian hidup yang kita alami. Kita bisa berdoa, kita bisa berpikir kira-kira hal apa yang mau Tuhan beritahu dalam kehidupan setiap kita. Mari saudara-saudara, kita belajar bersama tentang hari Sabat. Bahwa hari Sabat itu bukan hanya sebatas sebuah hari di mana kita melakukan ritual keagamaan kita. Tapi kembali kepada esensi daripada hari Sabat itu sendiri. Bahwa hari Sabat adalah di mana kita bisa punya waktu untuk bertemu dengan Tuhan kita, Sang Pemilik hidup ini saudara. Berterima kasih atas kepercayaan kehidupan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan jangan pernah lupakan saudara-saudara yang ada di sekeliling kita. Kita pun perlu mengasihi mereka. Kita pun perlu membantu mereka saudara dalam menghadapi pergumulan kehidupannya. Mungkin kita gak bisa bantu mereka secara materi saudara, tetapi kita bisa bantu mereka secara spirit. Kita doakan mereka, kita dukung mereka, kita support mereka, kita kuatkan mereka. Kita mendengarkan apa yang menjadi keluhan, pergumulan isi hatinya, dan berikan pemahaman yang baik ini kepada mereka. Karena itu adalah salah satu bentuk dari kasih saudara. Mari kita mau sama-sama belajar menjadi anak Tuhan yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan dan dipenuhi dengan kasih sama seperti Yesus yang telah lebih dahulu mengasihi setiap kita. Never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of
goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. Thank you, Lord Jesus. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life, oh Lord, all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness